Tangan Nadia gemetar memegang selembar surat. Kertas itu sudah agak menguning, tapi tulisan tangan yang tertera di atasnya begitu rapi, begitu anggun, sekaligus begitu kejam. Setiap kata yang ia baca bagaikan belati yang merobek hatinya, mengoyak semua sisa harapan yang ia punya. Disinilah kebenaran itu terpampang nyata, lebih buruk dari mimpi terliarnya. Dia sadar, pernikahannya bukanlah sekadar sandiwara untuk membayar utang. Dia tahu, statusnya di rumah ini bahkan lebih rendah dari seorang pembantu. Di mata keluarga ini, dia bukanlah seorang menantu. Dia hanyalah sebuah rahim sewaan. Sebuah wadah sekali pakai yang akan dibuang setelah isinya diambil. Bagaimana bisa takdir membawanya, seorang gadis sederhana dengan mimpi yang begitu biasa, ke dalam neraka berwajah surga ini? Bagaimana bisa orang yang paling ia percaya tega mendorongnya ke jurang sedalam ini? Padahal semua ini berawal dari sesuatu yang begitu biasa. Dari aroma minyak panas dan adonan tepung di sebuah sore yang hangat. 6 bulan sebelum surat itu meremukkan jiwanya, Nadia adalah gadis paling bahagia di gang sempit tempatnya tinggal. Kehidupannya mungkin tidak bergelimang harta, tapi penuh dengan tawa dan mimpi. Sejak ibunya berpulang, dialah yang menjadi tulang punggung sekaligus jantung bagi ayahnya. Pak Burhan setiap hari, dari siang hingga petang, tangannya yang mungil tapi cekatan itu sibuk menari di atas wajan, membolak-balikan pisang goreng, bakwan, dan tahu isi yang menjadi sumber rezeki mereka. Asap yang mengepul dari gerobak sederhananya seolah membawa terbang semua angan-angannya. Nadia punya satu mimpi besar. Bukan menjadi kaya raya atau menikah dengan pangeran. Mimpinya sederhana saja. Memiliki warung nasi kecil di ujung jalan. Warung sederhana dengan etalase kaca di mana ia bisa menyajikan nasi hangat, sayur lodeh, dan ayam goreng resep almarhumah ibunya. Nduk, ngelamun aja. Suara Pak Burhan membuyarkan lamunannya suatu sore. Pria paruh badan itu tersenyum, matanya yang teduh memancarkan kasih sayang yang begitu dalam. Mikirin warungnya ya. Nadia tersimpu malu sambil menyerahkan sepiring bakwan hangat untuk ayahnya. Iya Pak, Nadia lagi bayangin, nanti nama warungnya Warung Nasi Berkah Nadia. Gimana Pak, bagus kan? Pak Burhan tertawa renyah. Bagus. Apapun yang anak Bapak mau, pasti bagus. Ia mengunyah bakwannya dengan nikmat. Bapak doakan rezeki kita lancar. Nanti celengan ayammu itu cepat penuh, biar bisa sewa kios. Ah, celengan ayam itu. Sebuah celengan dari tanah liat yang menjadi saksi bisu setiap tetes keringat Nadia. Setiap hari, setelah selesai berjualan, ia akan menyisahkan beberapa lembar uang lecek ke dalamnya. Baginya, bunyi gemerincing koin saat dimasukkan adalah musik termerdu di dunia. Sebuah simfoni harapan. Kehidupan mereka terasa cukup. Mereka mungkin hanya makan dengan lauk tempe dan sambal, tapi selalu terasa nikmat karena disantap bersama. Mereka mungkin tinggal di rumah petak kecil, tapi selalu terasa hangat karena dipenuhi canda. Bagi Nadia, Pak Burhan adalah segalanya. Pahlawannya, sahabatnya, satu-satunya pelindung yang ia miliki di dunia ini. Ia rela melakukan apa saja demi melihat senyum di wajah ayahnya. Ia percaya selama mereka bersama, tidak ada badai yang tidak bisa mereka lewati. Nadia tidak pernah tahu bahwa di balik senyum teduh itu, di balik tatapan penuh kasih itu, sebuah awan gelap sedang berkumpul. Badai yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan sedang menuju ke arahnya. Dan yang paling menyakitkan, badai itu akan datang dari tangan orang yang selama ini ia sebut sebagai pelindungnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar. Dari daerah mana saja kamu menonton video ini? Awan gelap yang Nadia takuti ternyata tidak datang dalam bentuk guntur atau kilat. Ia datang dalam sunyi,
merayap pelan-pelan ke dalam kehangatan rumah petak mereka. Awalnya perubahannya begitu halus, nyaris tak kentara. Nadia mulai merasakan ada yang berbeda dari ayahnya, pahlawannya. Pak Burhan yang dulu selalu menjadi orang pertama yang mencicipi bakwan terhangat, kini lebih sering menatap layar ponselnya. Senyum teduhnya mulai jarang terlihat, digantikan dengan kening yang berkerut dalam. Tawar-nyahnya kini menjadi langka, tergantikan oleh helaan napas berat saat ia pikir Nadia tidak memperhatikan. Ponsel bututnya yang dulu hanya dipakai untuk menelepon pemasok pisang, kini seolah tak pernah lepas dari genggamannya. Ia akan tersentak kaget setiap kali ada notifikasi berbunyi. Jika Nadia mendekat, layar ponsel itu akan buru-buru ia matikan atau balikan. "Pak, lagi lihat apa sih? Serius amat?" tegur Nadia suatu sore sambil meletakkan secangkir kopi jahe di samping ayahnya. Pak Burhan tergagap. Ini Nduk, baca-baca berita aja," jawabnya. Suaranya terdengar aneh. Bohong. Nadia tahu ayahnya berbohong. Mata ayahnya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Retakan itu semakin membesar. Suatu malam, saat hujan turun deras, Nadia terbangun karena mendengar suara ayahnya berbicara di telepon dengan nada berbisik dan panik. "Sabar Mas, sabar. Pasti saya bayar. Beri saya waktu seminggu lagi." "Iya, saya usahakan. Tolong jangan datang ke rumah," bisik Pak Burhan di sudut dapur yang gelap. Jantung Nadia berdebar kencang. Bayar apa? Siapa yang mau datang ke rumah? Pagi harinya saat Nadia bertanya, ayahnya hanya menjawab dengan bentakan pelan. "Sudah, kamu gak perlu tahu urusan orang tua. Urus saja Julano itu." Itu adalah pertama kalinya ayahnya membentaknya sejak ibu tiada. Rasanya seperti ada yang menusuk dada Nadia. Lalu mulailah permintaan-permintaan aneh itu. "Duk, Bakak pinjam dulu uang hasil jualan hari ini ya. Ada keperluan mendadak." Awalnya Nadia memberikannya tanpa ragu. Tapi keperluan mendadak itu terjadi hampir setiap hari. Uang yang seharusnya masuk ke celengan ayamnya, kini berpindah ke tangan ayahnya dan lenyap entah kemana. "Nat, gorengannya ada?" Suara Bik Sumi, tetangga sebelah yang paling ramai, membuyarkan lamunannya. "Loh, kok ngelamun? Bapakmu mana?" "Di dalam, Bi. Lagi kurang sehat kayaknya." "Nadia, Bibi bukannya mau ikut campur ya. Tapi akhir-akhir ini banyak yang ngomongin bapakmu. Katanya sering keliakan di warnet sampai larut malam. Terus ada yang lihat namanya disebut-sebut di grup arisan sebagai yang punya utang." Dunia Nadia seakan berputar. Jadi bukan hanya perasaannya saja, semua orang sudah melihatnya. Rasa malu dan cemas menjalari tubuhnya. Puncaknya terjadi sore itu. Pak Burhan baru saja pulang dengan wajah pucat pasi. Ia melempar kunci motor ke meja dengan kasar. Saat ia membungkuk untuk melepas sandal, ponselnya jatuh dari saku kemejanya. Layarnya menyala, dan untuk sepersekian detik mata Nadia menangkap sebuah gambar yang membuatnya lemas. Bukan berita, bukan juga video lucu. Itu adalah tampilan sebuah aplikasi dengan gambar koin-koin emas yang berputar dan tulisan besar di atasnya. "Slot gacor, menangkan jackpot sekarang." Nadia terpaku. Jadi, ini rahasianya. Ini lubang hitam yang telah menelan semua senyum ayahnya. Menelan semua uang hasil keringatnya. Judi online. Saat Pak Burhan mengambil ponselnya dan menatap Nadia, ia melihat tatapan putrinya yang penuh luka dan kekecewaan. Untuk pertama kalinya, Nadia tidak melihat sosok pahlawan di wajah ayahnya. Yang ia lihat adalah seorang pria rapuh yang terperangkap dalam lingkaran setan. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, Nadia tahu hal ini barulah awal dari sebuah bencana yang akan menghancurkan hidup mereka. Langit sore itu berwarna kelabu, sama kelabunya dengan hati Nadia.
sejak ia melihat layar ponsel ayahnya. Ada dinding tak kasat mata yang terbangun di antara mereka. Tidak ada lagi canda tawa di meja makan. Yang ada hanya keheningan yang menyiksa, diselingi oleh helaan nafas berat Pak Burhan. Nadia ingin marah, ingin berteriak menanyakan mengapa ayahnya tega melakukan ini. Tapi melihat wajah ayahnya yang semakin tirus dan tatapan matanya yang kosong, kemarahan itu luluh menjadi rasa iba. Ia mencoba bicara. "Pak, kalau ada masalah cerita sama Nadia, kita hadapi sama-sama," ucapnya liris suatu malam. Pak Burhan hanya menggeleng. "Gak ada apa-apa, Nduk, kamu jangan banyak pikiran," jawabnya menghindari tatapan mata Nadia. Tapi masalah tidak bisa disembunyikan selamanya. Pada akhirnya, ia akan datang menagih dengan cara yang paling brutal dan memalukan. Hari itu datang di hari Jumat, hari yang biasanya paling ramai pembeli. Nadia sedang sibuk melayani beberapa anak sekolah yang jajan ketika sebuah mobil minibus hitam berhenti tepat di depan gerobak gorengannya. Pintu mobil terbuka dengan kasar, dan keluarlah 4 orang pria berbadan tegap dengan wajah sangar. Mereka tidak terlihat seperti pembeli. "Permisi, Burhan ada?" tanya salah satu dari mereka. Suaranya berat dan tanpa basa-basi. Jantung Nadia serasa berhenti berdetak. Para tetangga yang sedang mengobrol di teras rumah mereka sontak terdiam. Mata mereka tertuju pada pemandangan yang tidak biasa itu. "Ayah, ada di dalam. Ada perlu apa ya, Pak?" tanya Nadia, suaranya gemetar. Pria itu tidak menjawab. Ia memberi isyarat pada teman-temannya dan mereka langsung masuk ke dalam rumah petak Nadia tanpa permisi. Terdengar suara gebrakan pintu yang keras. "Burhan, keluar kamu! Jangan sembunyi kayak tikus!" teriak salah satu dari mereka. Seluruh gang seolah membeku. Bik Suni yang sedang menyapu halaman, sapunya sampai terjatuh. Anak-anak yang tadi membeli gorengan lari ketakutan. Semua mata kini tertuju pada rumah kecil Nadia. Panggung sandiwara yang memalukan itu kini telah dimulai. Pak Burhan diseret keluar dari dalam rumah. Wajahnya pucat seperti mayat, tubuhnya gemetar hebat. Mas, tolong mas, jangan di sini," pintanya memelas. "Sudah seminggu dari janji kamu. Utang judi online kamu sudah bengkak jadi 50 juta. Mau bayar sekarang atau kami angkut barang-barang di rumah ini? Hah?" 50 juta. Nadia merasa telinganya berdengung. Angka itu terasa begitu mustahil. Uang dari mana sebanyak itu? Celengan ayamnya bahkan jika diisi selama 10 tahun pun tidak akan pernah mencapai angka itu. "Tolong Pak, jangan Pak!" Nadia berlari dan mencoba menarik tangan pria itu dari ayahnya. "Bapak saya pasti bayar, kasih waktu lagi Pak." Pria itu menepis tangan Nadia dengan kasar hingga ia hampir terjatuh. "Waktu sudah habis. Kalau nggak bisa bayar pakai uang, bayar pakai yang lain." Di tengah kekacauan dan penghinaan itu, di saat Nadia merasa dunianya akan runtuh, sebuah sedan hitam mewah meluncur anggun dan berhenti di belakang mobil minibus tadi. Semua mata termasuk para penagih utang itu tertegun. Pintu belakang mobil terbuka, dan keluarlah seorang wanita paruh badan dengan penampilan yang begitu kontras dengan suasana gang becek itu. Dia mengenakan setelan batik sutra yang mahal. Rambutnya disanggun rapi dan sebuah kacamata hitam besar bertengger di wajah yang terawat. Dia adalah Ibu Laras Hartono, istri dari pengusaha properti paling disegani di kota itu. Kehadirannya di gang sempit ini sama janggalnya, seperti melihat seekor merak di tengah kandang ayam. Dengan tenang ia berjalan mendekat. Para penagih utang itu seolah mengenali siapa wanita ini, dan sikap mereka yang tadinya sangar mendadak sedikit lebih sopan. Ibu Laras membuka kacamatanya, menatap Pak Burhan yang tertunduk malu lalu beralih menatap Nadia dari atas sampai bawah dengan tatapan dingin yang menusuk. "Berapa utangnya?" tanyanya datar pada si pemimpin penagih utang. 50 juta Bu, jawab pria itu sedikit gugup. Ibu Laras membuka tas tangannya, mengeluarkan sebuah amplop tebal dan melemparkannya ke dada pria itu. "Itu 60 juta. Anggap 10 jutanya untuk uang rokok kalian. Sekarang pergi, dan jangan pernah ganggu keluarga ini lagi." Para penagih utang itu terbelalak,
lalu dengan cepat mengangguk dan masuk ke mobil mereka. Pergi secepat mereka datang. Gang kembali hening. Nadia masih membeku, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Pak Burfan bersimpuh di tanah, menangis tanpa suara. Ibu Laras kembali menatap Nadia. Kali ini seulah senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang entah mengapa membuat bulu kuduk Nadia merinding. Jangan takut, Nak. Semua sudah beres. Tapi di dunia ini tidak ada yang gratis. Saya sudah menolong ayahmu. Sekarang giliran Amu yang menolong saya. Mobil sedan hitam mewah itu membawa Nadia pergi dari gang sempit, meninggalkan ayahnya yang masih menangis dalam penyesalan dan tatapan iba para tetangga. Sepanjang perjalanan, Ibu Laras tidak banyak bicara. Ia hanya menjelaskan dengan singkat. Putra tunggal saya, Bima, butuh seorang istri. Anggap ini pernikahan untuk membalas budi. Hanya itu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Nadia terlalu syok untuk bertanya. Pikirannya kosong. Ia merasa seperti sehelai daun kering yang pasrah dibawa kemanapun angin bertiup. Rumah keluarga Hartono lebih mirip istana daripada rumah. Pagarnya menjulang tinggi. Halamannya begitu luas hingga gerobak gorengannya mungkin bisa muat 10 kali lipat. Di dalamnya semua berkilauan. Lantai marmer, lampu kristal, dan perabotan yang Nadia bahkan tidak tahu namanya. Tapi kemegahan itu terasa dingin, hampa, dan mengintimidasi. Disinilah Nadia bertemu dengan calon suaminya, Bima Hartono. Pria itu tinggi, tampan, tapi wajahnya sedingin es. Saat Ibu Laras memperkenalkan Nadia, Bima hanya menatapnya sekilas dari atas ke bawah, seolah sedang menilai barang. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat. Jadi ini gadisnya, Mah. Hanya itu yang ia katakan. Nadanya datar dan penuh cemooh. Terserah Mama saja. Lalu, ia berbalik dan berjalan pergi. Seorang wanita lain yang lebih muda, dengan riasan tebal dan pakaian bermerek, menuruni tangga. Dia adalah Sandra, kakak perempuan Bima. Ia memandang Nadia dengan tatapan jijik yang terang-terangan. Wow, jadi ini calon adik iparku. Dari gang mana, Mah? Baunya masih kecut bau minyak goreng. Cibirnya sambil menutup hidung. Nadia hanya bisa menunduk. Tangannya meremas ujung bajunya yang lusuh. Ia merasa begitu kecil, begitu hina. Pernikahan dilangsungkan seminggu kemudian. Bukan pesta meriah seperti yang ia impikan. Hanya sebuah acara kecil di rumah, dihadiri beberapa kerabat dekat. Nadia mengenakan kebaya sewaan yang indah, tapi hatinya terasa kosong. Saat ijab kabul diucapkan, Bima bahkan tidak menatapnya. Setelah sah, tidak ada kecupan di keningnya. Yang ada hanya bisikan dingin di telinganya. Ingat posisimu, jangan pernah berharap lebih. Bisik Bima sebelum meninggalkannya sendirian di depan penghulu. Malam pertamanya adalah puncak dari kehampaan. Bima tidur di sofa, memunggunginya, seolah Nadia adalah wabak penyakit. Sejak hari itu, kehidupan Nadia di istana megah itu bermula. Tapi ia tidak pernah duduk di tahta sebagai seorang istri atau menantu. Posisinya, seperti yang dikatakan Bima, telah ditentukan sejak awal. Setiap pagi, saat para asisten rumah tangga itu mulai bekerja, Ibu Laras akan memanggil Nadia. Nadia, daripada kamu bengong di kamar, bantu Bi Inah di dapur sana. Kamu kan sudah biasa pegang wajan. Perintahnya dengan nada lembut yang menyakitkan. Nadia, lihat itu, lantainya kotor. Ambil kain pel. Jangan malas-malasan, di sini tidak ada yang gratis. Perintah itu terus datang, mengepel lantai, mencuci piring kotor bekas sarapan Bima dan Sandra, bahkan membersihkan toilet tamu. Para ART yang lain menatapnya dengan iba tapi tak berani berbuat apa-apa. Sandra, sang kakak ipar, adalah penyiksa utamanya. Heh kamu, baju saya yang ini tolong dicuci pakai tangan ya, jangan pakai mesin. Kalau sampai rusak, gajimu setahun gak akan cukup buat ganti. Bentaknya sambil melempar gaun mahal ke lantai. Aduh, masakanmu ini rasanya kayak makanan warteg.
Gak heran kamu datangnya dari tempat kumuh, cibirnya di meja makan, lalu mendorong piring berisi masakan Nadia menjauh. Nadia menelan semua penghinaan itu dengan air mata yang ia sembunyikan saat malam tiba. Ia mencoba berbicara pada Bima, suaminya. Suatu malam, ia memberanikan diri. "Mas, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Aku ini istrimu." Bima yang sedang membaca tabletnya, menatapnya dengan dingin. "Istri? Kamu pikir ibuku membayar 50 juta untuk menjadikanmu istri sungguhan? Jangan mimpi. Tugasmu di sini hanya satu, beri keluarga ini keturunan. Setelah itu, kamu bebas pergi dari sini. Mengerti?" Jantung Nadia serasa diremas. Jadi hanya itu. Ia hanya mesin untuk melahirkan anak. Tekanan untuk hamil semakin menjadi-jadi. Ibu Laras mulai memaksanya minum jamu-jamuan pahit setiap hari. Hingga suatu hari, Ibu Laras datang dengan sebuah solusi. "Nadia, Bima, sepertinya kalian butuh bantuan medis. Mama sudah atur jadwal konsultasi di klinik terbaik di luar kota. Kita akan mulai program kehamilan di sana, demi kebaikan kita semua." Nadia yang sudah diambang keputusasaan, hanya bisa mengangguk pasrah. Ia berpikir, mungkin jika ia hamil, penderitaannya akan berakhir. Mungkin jika ia memberikan mereka seorang anak, mereka akan mulai menerimanya. Oh, betapa naifnya dia. Dia tidak tahu bahwa perjalanan ke klinik itu bukanlah jalan menuju penerimaan. Itu adalah gerbang menuju bagian terdalam dari rencana busuk mereka. Sebuah penipuan yang akan menghancurkan sisa-sisa kemanusiaannya. Perjalanan ke klinik di luar kota itu terasa seperti mimpi buruk. Semuanya serba putih, dingin, dan steril. Dokter yang ramah menjelaskan prosedur inseminasi dengan istilah-istilah medis yang tak Nadia mengerti. Ia hanya menangkap kata-kata seperti meningkatkan kualitas dan membantu pembuahan. Bima memainkan perannya dengan baik, masuk ke sebuah ruangan, lalu keluar dengan wajah lelah. Nadia, dalam kepolosannya, percaya sepenuhnya. Ia menjalani prosedur itu dengan secercah harapan di hatinya. Harapan bahwa setelah ini, hidupnya akan berubah. Bulan pertama berlalu, tidak ada hasil. Bulan kedua juga sama. Kekecewaan di wajah Ibu Laras terlihat jelas. Dan itu berarti tekanan bagi Nadia semakin menjadi-jadi. Ia semakin diperlakukan seperti barang rusak yang tidak berguna. Cibiran Sandra semakin tajam dan Bima semakin menjaga jarak. Suatu siang yang terik, rumah terasa sepi. Ibu Laras dan Sandra sedang pergi ke acara sosialita mereka. Sementara Bima bekerja. Hanya ada Nadia dan beberapa ART. Bi Inah, ART senior yang paling iba padanya, mendekati Nadia yang sedang duduk melamun di dekat taman belakang. "Nona Nadia, jangan sedih terus," bisik Bi Inah pelan. Bibi disuruh Nyonya Besar untuk membersihkan gudang di pavilion belakang. Sudah lama sekali kamar itu tidak dibuka. Katanya, mau dijadikan kamar bermain untuk calon cucunya nanti. Non mau bantu Bibi, biar gak suntuk. Nadia mengangguk lesu. Apapun lebih baik daripada duduk diam dengan pikirannya yang berkecamuk. Pavilion belakang adalah bangunan tua yang jarang dipakai. Kamar yang dimaksud Ibu Laras ternyata adalah bekas ruang kerja almarhum Tuan Hartono. Udara di dalamnya pengap dan penuh debu. Perabotan-perabotan besar ditutupi kain putih, membuatnya tampak seperti ruangan berhantu. "Hati-hati, Non. Banyak barang tua di sini," kata Bi Inah sambil mulai membuka jendela. Nadia mulai membantu, mengelap debu dari meja-meja tua. Saat ia sedang membersihkan sebuah lemari kayu jati yang besar, tangannya tak sengaja menyenggol tumpukan buku tua di atasnya. Sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di belakang buku-buku itu terjatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Kuncinya yang sudah berkarat patah saat terbentur lantai. Kotak itu sedikit terbuka. "Astaga, kotak apa itu, Non?" Didorong rasa penasaran, Nadia mengambil kotak itu.
Di dalamnya, ada beberapa album foto lama dan setumpuk surat yang diikat dengan pita kusam. Sebagian besar adalah surat-surat cinta lama antara almarhum Tuan Hartono dan Ibu Laras. Nadia tersenyum tipis, membayangkan Ibu Laras pernah menjadi wanita yang berbeda. Tapi di bagian paling bawah tumpukan itu, ada satu surat yang berbeda. Kertasnya masih baru, tidak menguning seperti yang lain. Surat itu tidak terlipat rapi seolah ditulis dengan tergesa-gesa lalu diselipkan begitu saja di sana. Dan yang paling membuatnya merinding, ia mengenali tulisan tangan yang anggun itu. Itu tulisan tangan Ibu Laras. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa tidak seharusnya membaca surat pribadi itu. Tapi sesuatu dalam dirinya, sebuah bisikan firasat buruk, memaksanya untuk membukanya. Bi Ina sedang sibuk di sudut lain, tidak memperhatikan. Dengan tangan gemetar, Nadia mulai membaca. Surat itu ditunjukkan untuk Pak Pengacara. Kalimat pertamanya langsung menghantamnya seperti godam. Pak Pengacara, tolong siapkan semua dokumen yang diperlukan. Proses inseminasi dengan donor anonim pilihan sudah berhasil dilakukan kemarin. Gadis itu tidak curiga sama sekali. Dia pikir itu benih dari Bima. Napasnya tercekak di tenggorokan. Donor anonim? Bukan Bima. Tubuhnya mulai bergemetar hebat. Ia terus memaksa matanya membaca. Saya sudah memilih donor dengan riwayat keluarga yang bersih dan tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Ini menyangkut bibit unggul untuk penerus keluarga Hartono. Saya tidak mau ada cacat di garis keturunan kita. Cacat? Apa maksudnya? Kepalanya terasa pusing. Segera setelah anak itu lahir dan akta kelahirannya mencantumkan Bima sebagai ayah sah, kita akan jalankan skenario perceraian. Cari alasan yang kuat, mungkin tuduhan perselingkuhan. Berikan dia pesangon yang cukup untuk membuatnya diam selamanya. Hak asuh anak harus jatuh sepenuhnya ke tangan Bima. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Jadi, dia akan dibuang. Setelah melahirkan, dia akan dicampakkan seperti sampah. Dan kemudian, kalimat terakhir. Kalimat yang meruntuhkan seluruh dunianya. Membakar semua sisa hatinya menjadi abu. Bima sudah menyetujui semua ini. Dia tahu ini satu-satunya jalan untuk menutupi kondisinya yang tidak akan pernah bisa memberikan dia keturunan. Setelah gadis desa itu pergi, Bima bisa melanjutkan rencana pernikahannya dengan Clara. Reputasi keluarga kita akan bersih, dan kita mendapatkan ahli waris yang kita inginkan. Lemas. Seluruh kekuatan di tubuh Nadia seolah tersedot habis. Surat itu jatuh dari tangannya yang lunglai. Kakinya tak lagi sanggup menopang tubuhnya. Ia ambruk ke lantai, terisak tanpa suara. Tangisannya bukan lagi tangisan kesedihan. Itu adalah raungan jiwa yang terluka, yang hancur berkeping-keping. Penipuan. Semuanya adalah penipuan. Pernikahannya, program kehamilan, sikap dingin Bima, semuanya adalah bagian dari sebuah sandiwara besar yang begitu keji. Dia bukan istri, dia bukan menantu. Dia hanyalah rahim sewaan. Sebuah inkubator jalan yang dibeli seharga 50 juta rupiah. Bi Inah yang mendengar suara Nadia jatuh berlari menghampirinya. Non Nadia kenapa? Nadia tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke depan, air matanya terus mengalir. Di tengah rasa sakit yang tak terperi itu, sesuatu lain mulai tumbuh. Sesuatu yang dingin, keras, dan gelap. Amarah. Kebencian yang membara. Tangisannya perlahan berhenti. Ia memungut kembali surat itu. Menggenggamnya erat-erat seolah itu adalah senjata satu-satunya. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kepasrahan. Gadis desa yang lugu itu telah mati di ruangan berdebu ini. Yang bangkit dari lantai adalah seorang wanita yang telah dikhianati, dan kini
Dia siap untuk berperang. Nadia berjalan keluar dari paviliun belakang dengan langkah yang mantap. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala dengan api yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanya amarah dingin yang membekukan. Surat itu ia genggam erat di tangannya. Kertas itu kini terasa seperti lempengan baja. Biinah menatapnya dengan cemas. Non mau kemana? Nadia tidak menjawab. Tujuannya hanya satu, ruang makan. Ia tahu, setiap jam 7 malam, keluarga Hartono selalu makan malam bersama. Itu adalah ritual suci mereka untuk menunjukkan citra keluarga yang harmonis. Malam ini, Nadia akan menghancurkan panggung sandiwara itu. Benar saja, saat ia tiba di ambang pintu ruang makan, pemandangan itu tersaji di depannya. Ibu Laras, Bima dan Sandra duduk di kursi mereka yang megah, di bawah cahaya lampu kristal. Di meja itu juga ada 2 orang tamu, sepasang suami istri paruh baya yang tampak penting, sepertinya rekan bisnis atau teman sosialita. Mereka semua tertawa, menikmati hidangan mahal yang disajikan oleh pelayan. Pemandangan yang begitu sempurna, begitu palsu. Nadia melangkah masuk. Suara langkah kakinya yang pelan namun tegas membuat semua percakapan berhenti. 5 pasang mata menatap ke arahnya. Penampilannya acak-acakan. Bajunya sedikit kotor karena debu, rambutnya berantakan, dan matanya merah bukan karena tangisan. Matanya merah karena amarah. Nadia, ada apa kamu? Kenapa penampilanmu seperti itu di depan tamu? Tidak sopan sekali. Cepat kembali ke kamarmu. Sandra tertawa sinis. Lihat kan tante, om, beginilah kelakuan menantu dari kampung. Memalukan sekali. Bima hanya menatapnya dengan dingin. Wajahnya mengisyaratkan perintah agar Nadia segera pergi. Tapi Nadia tidak bergerak. Ia justru berjalan perlahan mendekati meja. Tatapannya terkunci pada Ibu Laras. Saya hanya ingin membacakan sesuatu, Bu, kata Nadia. Suaranya terdengar anehnya tenang, tapi penuh penekanan. Sebuah dongeng. Dongeng tentang seorang ratu licik yang sangat menginginkan seorang pangeran kecil sebagai penerus tahtanya. Suasana menjadi tegang. Para tamu saling berpandangan, bingung. Nadia, cukup, kamu sudah gila, bentak Ibu Laras. Wajahnya mulai memerah. Nadia tidak peduli. Ia mengangkat surat di tangannya. Sayangnya, sang pangeran pewaris tahta ternyata tidak bisa memberikan keturunan. Sebuah aib yang harus ditutupi, bukan? Dek. Wajah Bima langsung pucat pasi. Ia menatap ibunya dengan panik. Ibu Laras membeku di kursinya. Senyum palsunya lenyap seketika. Apa maksudmu? Desis Bima, suaranya tertahan. Diam! Potong Nadia dengan suara keras yang mengejutkan semua orang. Selama ini aku diam saat kalian injak-injak harga diriku. Aku diam saat kalian perlakukan aku seperti pembantu. Sekarang giliran kalian yang mendengarkan. Ia membuka lipatan surat itu dengan suara yang lantang dan jelas. Bergetar karena amarah yang ditahan. Ia mulai membacakan setiap kata dari surat terkutuk itu. Pak pengacara, tolong siapkan semua dokumen yang diperlukan. Proses inseminasi dengan donor anonim pilihan sudah berhasil dilakukan kemarin. Setiap kata yang keluar dari mulut Nadia bagaikan sebuah tamparan keras bagi keluarga Hartono. Para tamu mereka terbelalak, mulut mereka menganga, tak percaya. Sandra yang tadinya angkuh, kini wajahnya pucat seperti kapas. Nadia terus membaca, suaranya semakin keras dan penuh penekanan. Setelah anak itu lahir, kita akan jalankan skenario perceraian. Berikan dia pesangon yang cukup untuk membuatnya diam selamanya. Ibu Laras gemetar hebat. Hentikan omong kosong itu, teriaknya, mencoba berdiri tapi kakinya terlalu lemas. Nadia menatap langsung ke mata Bima, mata pria yang seharusnya menjadi suaminya. Bima sudah menyetujui semua ini. Dia tahu ini satu-satunya jalan untuk menutupi kondisinya yang tidak akan pernah bisa memberikan keturunan. Plak!
Suara piring yang dibanting Bima ke lantai memecahkan keheningan. Pria itu berdiri dengan napas terengah-engah. Matanya memerah menatap ibunya. Bukan marah pada Nadia, tapi pada ibunya yang telah menuliskan aib terbesarnya di atas kertas. Nadia menyelesaikan kalimat terakhirnya dengan nada paling getir. Setelah gadis desa itu pergi, Bima bisa melanjutkan rencana pernikahannya dengan Clara. Selesai. Bom itu telah meledak. Para tamu dengan wajah ngeri dan jijik langsung berdiri dari kursi mereka. "Maaf Laras, sepertinya kami harus permisi," kata si tamu pria, menarik istrinya sepergi secepat mungkin dari rumah neraka itu. Setelah mereka pergi, ruang makan itu terasa seperti medan perang setelah belaka. Hening, penuh dengan kehancuran. Nadia melemparkan surat itu ke tengah meja. "Kalian pikir uang bisa membeli segalanya? Kalian pikir orang miskin seperti saya tidak punya harga diri?" Desisnya, air mata amarahnya akhirnya mengalir di pipinya. "Kalian salah besar. Kalian bukan keluarga terhormat. Kalian hanyalah sekumpulan iblis berwujud manusia." Ini adalah awal dari kehancuran mereka. Dan bagi Nadia, ini adalah momen pembebasan yang telah lama ia nantikan. Ia mungkin hancur, tapi malam ini ia berhasil merobek topeng mereka dan menyeret mereka semua ke dalam neraka yang mereka ciptakan untuknya. Kepergian para tamu meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih menakutkan daripada teriakan. Di ruang makan yang megah itu, 3 anggota keluarga Hartono terpaku seperti patung lilin yang mulai meleleh. Topeng mereka telah hancur dan wajah asli mereka yang penuh aib kini terpampang jelas. Ibu Laras adalah yang pertama kali bergerak. Wajahnya yang biasa angkuh kini berkerut karena panik dan murka. Ia tidak lagi menatap Nadia, tapi menatap putra satu-satunya. "Bima, kenapa kamu diam saja? Usir perempuan tidak tahu diuntung ini dari rumah kita. Sekarang!" teriaknya, suaranya melengking histeris. Tapi Bima tidak bergerak. Ia justru menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah Ibu Laras lihat sebelumnya. Tatapan yang penuh dengan kekecewaan, luka, dan kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun. "Usir dia!" desis Bima, suaranya rendah dan berbahaya. "Bukankah Mama yang membawanya ke sini? Bukankah ini semua adalah rencana brilian Mama? Mama melakukan ini untukmu, untuk masa depanmu, untuk nama baik keluarga Hartono," balas Ibu Laras, masih mencoba membenarkan tindakannya. "Nama baik?" Bima tertawa, tawa yang terdengar sangat getir dan menyakitkan. "Mama lebih peduli pada nama baik keluarga daripada perasaan anak Mama sendiri. Selama bertahun-tahun, Mama membuatku merasa seperti pria gagal. Mama sembunyikan aibku seolah aku ini barang rusak. Dan sekarang, Mama menulisnya di atas kertas agar seluruh dunia bisa membacanya. Ini semua karena Mama," jerit Sandra. Air matanya bercucuran. "Reputasi kita hancur, hancur. Bagaimana aku bisa menghadapi teman-temanku besok? Berita ini pasti akan menyebar. Keluarga Clara juga pasti akan tahu. Pernikahan bisnis yang Mama bangga-banggakan itu akan batal." Pertama kalinya dalam hidup Nadia, ia melihat keluarga yang tampak sempurna itu saling mencabik satu sama lain seperti serigala kelaparan. Mereka tidak lagi peduli pada Nadia. Mereka terlalu sibuk saling menyalahkan atas runtuhnya istana pasir yang mereka bangun dengan susah payah. Di tengah kekacauan itu, Nadia berbalik badan. Dengan langkah yang tenang dan tanpa beban, ia berjalan menuju kamarnya. Ia tidak perlu berteriak. Pekerjaannya sudah selesai. Ia membiarkan racun yang ia tebar bekerja, menghancurkan mereka dari dalam. Ia membuka lemari, mengambil tas kain lusuh yang ia bawa saat pertama kali datang ke rumah ini. Ia tidak mengambil satupun barang mewah yang pernah diberikan padanya. Ia hanya memasukkan beberapa helai bajunya yang sederhana. Saat ia hendak pergi, matanya tertuju pada sebuah kotak perhiasan di atas meja riasnya. Di dalamnya ada kalung dan cincin kawin. Tanpa ragu, ia mengambilnya bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikembalikan. Ketika ia kembali ke ruang makan, pertengkaran itu masih berlangsung. "Aku muak dengan semua ini. Aku muak menjadi boneka Mama," teriak Bima. Nadia berjalan lurus ke arah Bima.
mengabaikan tatapan kaget Ibu Laras dan Sandra. Ia membuka telapak tangan Bima yang terkepal dan meletakkan cincin kawin itu di sana. Pernikahan kita selesai. Dan utang ayah saya, anggap saja sudah lunas dengan semua air mata dan harga diri saya yang sudah kalian rampas. Lalu ia berjalan ke arah Ibu Laras yang masih terduduk lemas di kursinya. Ia meletakkan kotak perhiasan itu di meja dengan bunyi yang cukup keras. Dan ini Bu, ucap Nadia menatap langsung ke mata wanita yang telah menghancurkannya. Ambil kembali semua kepalsuan ini. Semoga Ibu bisa tidur nyenyak malam ini ditemani oleh kehancuran yang Ibu ciptakan sendiri. Saat Nadia melangkah menuju pintu keluar, sebuah suara serak memanggilnya. Ndok, di ambang pintu berdiri Pak Burhan. Wajahnya basah oleh air mata, tubuhnya membungkuk seolah menanggung beban seluruh dunia. Sepertinya ia sudah mendengar semua keributan itu dari luar. Tanpa berkata apa-apa, Pak Burhan bersimpuh di lantai, memeluk kaki putrinya. Maafkan Bapak Ndok, maafkan Bapak, Bapak yang salah, Bapak yang sudah menjualmu ke neraka ini. Isaknya terseduh-seduh. Nadia menatap ayahnya yang hancur. Rasa marah itu perlahan hilang, digantikan dengan kelelahan yang luar biasa. Ia membantu ayahnya berdiri. Ayo kita pulang Pak. Hanya itu yang bisa ia katakan. Bergandengan tangan, ayah dan anak itu melangkah keluar dari istana megah yang kini terasa seperti kuburan. Mereka meninggalkan kemewahan, kekacauan, dan keluarga yang telah hancur. Saat pintu besar itu tertutup di belakang mereka, Nadia merasakan hembusan angin malam di wajahnya. Pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Berita tentang kehancuran keluarga Hartono menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Cerita tentang menantu dari desa yang membongkar aib keluarga kaya menjadi buah bibir di seluruh kota. Reputasi mereka hancur lebur. Perusahaan mereka goyah karena para investor menarik diri. Rencana pernikahan Bima dan Clara batal total. Keluarga Clara memutuskan hubungan karena malu. Istana megah itu kini terasa seperti penjara yang sepi. Ibu Laras dikabarkan jatuh sakit karena depresi dan malu. Sementara Bima dan Sandra hidup dalam penyesalan dan saling menyalahkan. Tapi semua itu tidak lagi menjadi urusan Nadia. Dunianya kini telah kembali ke gang sempit tempatnya berasal. Pulang ke rumah petak mereka terasa seperti kembali ke pelukan ibu yang telah lama hilang. Tentu tidak mudah pada awalnya. Pak Burhan diliputi rasa bersalah yang begitu dalam hingga ia nyaris tak berani menatap wajah putrinya. Ia menjual motor satu-satunya dan bekerja serabutan sebagai kuli bangunan untuk menebus dosanya, sedikit demi sedikit. Nadia tidak pernah menyalahkannya lagi. Luka itu memang ada, tapi ia tahu ayahnya juga korban dari kelemahannya sendiri. Perlahan, mereka membangun kembali apa yang telah hancur. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Setiap pagi, Nadia akan membuatkan kopi untuk ayahnya sebelum berangkat kerja. Setiap sore, Pak Burhan akan pulang dengan tubuh lelah, tapi selalu membawa sebungkus gorengan kesukaan Nadia dari warung di dekat proyek. Kehangatan itu kembali, meski diiringi bekas luka. Suatu hari, sebuah amplop coklat tebal tiba diantar oleh kurir. Di dalamnya, ada sejumlah besar uang dan sebuah surat singkat yang ditulis di atas kertas polos. Nadia, aku tahu, maaf saja tidak cukup. Uang ini juga tidak akan bisa membayar semua rasa sakit yang telah aku dan keluargaku sebabkan. Tapi anggap saja ini sebagai modal untukmu memulai mimpi yang pernah kau ceritakan dulu. Aku harap kau bisa menemukan kebahagiaanmu. Maafkan aku. Tidak ada nama pengirim, tapi Nadia tahu itu dari Bima. Ada pergulatan batin dalam dirinya. Menerima uang dari orang yang telah menyakitinya terasa salah. Tapi kemudian ia menatap celengan ayamnya yang retak, menatap wajah ayahnya yang semakin menua. Ini bukan tentang mereka, ini tentang dirinya, tentang mimpinya. Ia memutuskan untuk menerima uang itu, bukan sebagai pemberian, tapi sebagai ganti rugi atas harga dirinya yang telah diinjak-injak. 6 bulan kemudian,
Di ujung jalan yang ramai berdiri sebuah warung nasi kecil yang bersih dan rapi. Sebuah spanduk sederhana tergantung di atasnya dengan tulisan tangan yang indah, "Warung Nasi Berkah Nadia." Mimpi itu menjadi nyata. Di dalam aroma nasi hangat, sayur lodeh, dan ayam goreng resep almarhumah ibunya menguar, mengundang siapa saja yang lewat. Nadia dengan senyum cerah yang kini telah kembali menghiasi wajahnya, sibuk melayani para pelanggan. Ia tidak lagi gadis lugu yang penakut. Ia kini adalah seorang wanita tangguh, seorang pengusaha kecil yang bangga dengan hasil jerih payahnya sendiri. Pak Burhan tidak lagi menjadi kuli. Ia kini menjadi manajer di warung putrinya. Dengan celemek melingkar di pinggangnya, ia dengan sigap membantu di kasir, menyapa pelanggan dengan ramah, dan menatap putrinya dengan tatapan penuh kebanggaan dan haru yang tak terhingga. Warung itu tidak pernah sepi. Orang-orang datang bukan hanya karena masakannya yang lezat, tapi juga karena mereka terinspirasi oleh kisah di baliknya. Kisah tentang seorang gadis biasa yang dijatuhkan ke titik terendah, namun berhasil bangkit kembali dengan kekuatannya sendiri. Suatu sore, saat warung sedang ramai, sebuah mobil sedan hitam berhenti di seberang jalan. Pengemudinya tidak turun. Dari kejauhan, Bima menatap warung kecil yang ramai itu. Ia melihat Nadia tertawa lepas bersama pelanggannya. Ia melihat senyum tulus yang tidak pernah ia lihat selama Nadia tinggal di istananya. Ada rasa sesal yang mendalam, namun juga sedikit kelegaan. Ia tahu Nadia telah menemukan kebahagiaan yang tidak akan pernah ia bisa berikan. Setelah beberapa saat, mobil itu pun melaju pergi, menghilang di telan keramaian kota. Nadia tidak menyadari kehadiran mobil itu. Ia terlalu sibuk menatap piring untuk pelanggan berikutnya. Saat ia mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan tatapan ayahnya di seberang meja kasir. Pak Burhan tersenyum padanya, senyum tulus yang sudah lama hilang. Nadia membalas senyum itu. Di tengah riuh rendah suara sendok dan piring, di antara aroma masakan yang membangkitkan selera, Nadia akhirnya menemukan surganya. Bukan di dalam istana berlapis emas, tapi di dalam warung kecil yang ia bangun dengan keringat, air mata, dan kekuatan hatinya. Ia belajar pelajaran paling berharga. Martabat tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kebahagiaan sejati bukanlah tentang di mana kamu berada, tapi tentang siapa dirimu setelah melewati badai tergelap sekalipun. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Selamat datang kembali di cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu semangat.